Perkenalkan, saya Wipa Rahmania dari Psikologi 22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman beragama untuk memenuhi tugas akhir psikologi agama. Siapa sih yang belum tahu tentang pengalaman beragama? Nah, menurut gue, pengalaman beragama itu merupakan suatu perasaan persepsi atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok sebagai suatu bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan, dengan realitas mutlak, atau dengan otoritas transendental. Sedangkan menurut Stark dalam 1968 mendefinisikan bahwa pengalaman beragama itu sebagai bentuk perasaan hubungan dengan suatu yang bersifat supranatural. Menurut Morgan Habel dalam Hayat 1980 mengemukakan bahwa pentingnya pengalaman beragama itu sebagai suatu pengalaman dan konteks dalam suatu tradisi beragama tertentu. Sedangkan menurut Clark menambahkan unsur lain dalam pengalaman beragama, yaitu efek terhadap individu. Menurut Rodney Stark dalam Dain 2011 mengemukakan bahwa konsep tentang autonomi pengalaman beragama, dan itu terbagi kepada 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe confirming, yaitu seseorang itu tiba-tiba merasakan atau mengetahui bahwa keyakinan itu adalah benar. Yang kedua, tipe responsif, yaitu seseorang tidak hanya menyadari adanya kehadiran tentang sesuatu tentang yang bersifat ketuhanan, tapi seseorang tersebut itu merasakan bahwa Tuhan itu memperhatikan dirinya. Yang ketiga, estetik, yaitu seseorang mendapatkan pemahaman keintiman dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ketiga, tipe relasional, yaitu seseorang tidak hanya merasakan sebagai orang terpilih yang dicintai oleh Tuhan, tetapi ia juga menjadi salah satu utusan dari Tuhan. Yang keempat, selanjutnya ada pengalaman mistik. Apa sih pengalaman mistik itu? Pengalaman mistik itu satu pengalaman beragama yang bersifat intensif. Subandi menyatakan bahwa pengalaman mistik itu sebagai pengalaman spiritual dan pengalaman rohani, di mana seseorang itu merasakan bahwa sentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan dan merasakan penyantunan seluruh dimensi dalam dirinya dan kehidupannya. Selanjutnya ada pengalaman beragama dalam zikir. Subandi mengemukakan bahwa subjek yang melakukan zikir dengan teknik tertentu itu menemui sebagai bentuk pengalaman beragama. Yang pertama, pengalaman fisiologis, yaitu pengalaman yang mencakup tema-tema timbulnya gerakan otomatis, penyucian diri, dan pengalaman penyembuhan. Yang kedua, pengalaman sosial psikologis yang mencakup tema hilangnya keakuan, pengalaman yang sulit diungkapkan, pengalamannya yang berhubungan dengan program kehidupan sehari-hari, pengalaman yang berkaitan dengan suatu emosi. Ketiga, pengalaman parafisiologis yang mencakup tema pengalaman yang menjangkau masa depan, gangguan dari makhluk halus, dan pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran atau altered status of consciousness atau disingkat menjadi ASG. Yaitu pengalaman spiritual atau kerohanian yang mencakup tema penyucian diri, keakraban, kedekatan dengan Tuhan, peningkatan spiritual ibadah, pembaharuan moralitas, perasaan diatur oleh Tuhan, dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Selanjutnya, ada pengalaman mendekati kematian. Pengalaman mistik, pengalaman mendekati kematian juga sering disebut sebagai pengalaman NDA, yaitu Near Death Experience, merupakan pengalaman yang sangat intens dan mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang yang mengalaminya. Kajian pengalaman mendekati kematian ini juga dijadikan topik pengalaman oleh para psikolog. Sebagai kajian pengalaman mendekati kematian ini juga dijadikan topik pengalaman dalam psikologi secara umum. Raymond Moody adalah seorang psikiater yang pertama kali meneliti fenomena NBA secara sistematis yang dituangkan dalam buku yang berjudul Life After Life, di mana Moody itu meneliti 150 orang yang telah dinyatakan dokter itu meninggal dunia, tetapi kemudian mereka itu hidup kembali, dan yang menariknya itu ternyata mereka itu memiliki pengalaman yang kemiripannya itu sama gitu, banyak banget gitu kemiripannya, meskipun ada beberapa perbedaan sedikit. Salah satu di antaranya adalah penelitian Parhuroji 2012 yang mengkaji tentang NBA di Indonesia dengan melihat latar belakang agama dari partisipan
Dari berbagai penelitian dengan NDA ditemukan elemen-elemen dasar dari pengalaman mendekati kematian. Di antaranya itu, yang pertama suara aneh. Nah, yang kedua itu perasaan damai dan hilangnya penderitaan. Yang ketiga, perasaan keluar dari tubuh. Keempat, pengalaman melewati sebuah terowongan. Kelima, pengalaman naik ke atas langit dengan cepat karena perasaan bertemu dengan orang yang berbentuk cahaya. Keenam, perasaan bertemu dengan orang yang berbentuk cahaya. Ketujuh, perasaan bertemu dengan wujud cahaya yang sangat kuat pancarannya, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kedelapan, melihat reka ulang kehidupan. Kesembilan, perasaan enggan kembali ke dunia kehidupan ini. Nah, dari penjelasan tadi tampak banyak bahwa kemiripan pengalaman kematian itu yang dialami oleh subjek penelitian Raymond Moody yang dilaksanakan di Amerika Serikat dengan penelitiannya Farhoroji di Indonesia. Meskipun di tengah pengalaman-pengalaman itu, simbol-simbol yang ditemukan dan terrepresentasikan masing-masing subjek itu berbeda, menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian itu melintas batas negara dan agama. Demikian video yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.